Selamat datang kembali di Mata Kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi. Saat ini kita masih ada di bab mengenai procurement bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan mengenai pemahaman awal dari procurement atau pengadaan. Kemudian saya lanjutkan lagi di bagian kedua. Ya, di dalamnya juga menjelaskan mengenai pemahaman awal dari supplier selection. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai tipe-tipe pengadaan, ya, atau metode pengadaan yang biasanya dilakukan. Ada micro purchasing. Ini yang kecil-kecil ya, barang-barang kecil begini. Ya paling gampang canvassing, orang datang tawari gitu, atau lewat telepon, lewat internet gitu, atau langsung belanja begitu ya. Request for quotation, ya, request for quotation, kemudian invitation to bid, lelang, nah begitu, diiklankan gitu ya. Request for proposal, minta proposalnya dulu, yang biasanya agak besar, atau langsung direct contract, ya, langsung diundang, langsung negosiasi. Biasanya kalau sudah yakin, ya, kalau sudah yakin dengan apa yang mau dibeli, sudah yakin dengan supplier tersebut, ya, jadi sudah nggak butuh proposal lagi, langsung, ya. Nah, kemudian teknik yang biasa digunakan, make or buy. Nah, ini kalau yang IT biasanya ya. Kalau yang lain ya jarang kita make gitu. Kertas, nggak mungkin lah buat kertas gitu ya. Tapi kalau IT ya, terutama software, ya, di dalamnya juga harus ada involve financial analysis, ya. Nanti akan kita jelaskan ini di belakang ya, begitu. Kapan kita harus make, kapan kita harus buy. Kemudian ada yang dianggap expert, entah orang dalam atau orang luar, both internal and external, can provide valuable input in procurement decision. Ya, kalau beli hardware ya harus tanya orang IT dong. Kalau beli mesin ya harus tanya orang produksi. Pak, ini bagus nggak gitu, spesifikasi seperti ini dengan harga seperti ini, ya. Jadi jangan asal beli sesuai keinginan, jangan asal beli hanya karena tergiur dengan harga yang murah begitu. Nah, ini contoh misalnya kalau membuat sendiri atau beli. Misalnya kita butuh gedung baru ya. Iya. Ayo Pak, kita bikin sendiri, kita bangun. Beli tanahnya sendiri, bangun gedungnya sendiri sampai jadi. Make itu ya. Atau pilihan kedua, buy. Kita butuh gedung baru, iya. Ya udah, kita cari yang sudah ada saja begitu. Atau leasing, nyewa. Ya, assume you can lease an item you need for a project for $150 a day. Kalau membeli, investasinya 1000 US. Berarti kalau dihitung-hitung, sehari kita cuma menghabiskan 50 US dollar. Tapi tunggu dulu, kalau kita beli, ada biaya tidak terduga nggak? Harus ngurus izin misalnya begitu, harus ngurus apa, ya ternyata lebih misalnya. How long will it take for the lease cost to be the same as the purchase cost? Ini kalau kita buat lebih murah Pak, iya, tapi baru jadi 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Kalau kita leasing, besok ya bisa dipakai udah, misalnya begitu, ya. Nah, itu juga jadi pertimbangan. If you need the item for 12 days, should you lease or purchase? Yang tergantung barangnya, ya. Tergantung barangnya, tergantung
nyampainya kapan? Misalnya yang paling sering ya, mesin fotokopi. Paling banyak itu leasing. Printer sekarang juga sama. Itu sudah banyak yang main leasing ya, daripada beli. Kita telepon gitu, rental printer. Sudah dapat spek harganya, kemudian dapat, ya sudah, besok Pak bisa dikirim Pak gitu. Ya, contoh ini misalnya. Nah, setelah itu semua dipenuhi, maka kita baru bisa ngomong masalah kualitas. Kualitas dalam ruang lingkup pengadaan, begitu ya, beda. Kalau Anda yang di video saya mengenai pengukuran kualitas dan perangkat lunak, pengukuran dan kualitas perangkat lunak beda lagi, karena ruang lingkupnya lain. Ya. Kalau di dalam sini quality can be described as non-inferiority or superiority of something. Jadi ya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Yang penting memahami kebutuhan. Karena consumer may focus on the specification quality. Ya sudah, itu saja. Spesifikasinya memenuhi syarat. Misalnya pihak IT gitu ya, butuh server. Saya tuh butuhnya prosesor begini, memori begini, sekian, sudah. Terus ternyata beli mereknya tidak yang high class gitu ya, tidak IBM misalnya gitu, tidak HP. Terus protes, kok nggak merek ini sih, kok merek ini, merek lokal lagi. Ya pihak pengadaan harusnya menyatakan spesifikasinya terpenuhi tidak. Iya, ya sudah. Ya, saya butuh supaya nanti ada garansinya. Ditunjukkan lagi, ini juga ada garansinya. Ya sudah, berarti selesai masalahnya. Atau conformance, nyaman nggak dipakai. Dalam artian bukan keinginan ya, tetapi memang sesuai. Misal kertas tadi sudah memenuhi spesifikasi, sudah. Terus ya, tapi nggak enak Pak gitu. Ini ya, kertas ini kalau mau pakai itu kemasannya ya ampun, bukanya susah gitu. Gini, menghambat aja. Nah itu contoh. Atau harus dipanasi dulu misalnya. Spesifikasi sesuai sih, tapi nggak nyaman untuk dipakai ya. Contoh itu. Sehingga nanti ada bukti ya, ada legislation and recognition of the requirement and compliance, avoiding fine and other penalty. Jadi kalau sudah beli terlanjur, ya nggak bisa kemudian tiba-tiba di tengah-tengah batal gitu. Ya bukan kayak gitu sih. Ya. Nanti bisa jadi ada denda di tengah-tengah karena mutus kontrak. Kecuali ada buktinya. Ya. Sudah nggak sesuai nih di tengah-tengah. Mana ini saya menuntut sesuai kontrak misalnya begitu. Nah, kita juga harus berpikir dari sisi investasi. Nanti akan kita bahas lagi berikutnya ya. Bahwa kalau itu beli terutama dan itu masuk ke dalam ranah investasi, harus dipikirkan. Berarti jadi aset ini. Taruh di mana? Betul nggak ini nanti jadi aset, ada benefitnya? Atau jangan-jangan kita lebih baik kredit saja atau leasing saja. Nah itu ada hitung-hitungan yang berbeda ya. Dan ada asuransinya, ada garansinya. Nah, itu dari sisi proses, metode segala macam. Sekarang dari sisi proses untuk melakukan pengadaan. Ya karena kita di IT ya, ruang lingkupnya, maka ya kita pasti membahas tentang e-procurement atau electronic procurement. Ya electronic procurement ini yang sederhana kita mendefinisikannya sebagai pokoknya semua yang termasuk di dalam proses procurement atau pengadaan yang menggunakan teknologi
informasi di setiap tahapan, atau menggunakan internet yang paling sederhana ya, di setiap tahapan, mulai dari mencari segala macam. Dan saya masih yakin hampir semua dari pengadaan saat ini itu masuk ke dalam electronic procurement. Nah, apa saja jenis electronic procurement ini? Nanti kita akan bahas di video berikutnya, masih di bab mengenai pengadaan atau procurement, masih di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.